Udah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa informatika kelas 4A dan juga dosen pengampu mata kuliah Statistika Probabilitas, Bapak Jajuli. Di sini izinkan kami berdua untuk mempresentasikan hasil mini project yang sudah kami buat, yaitu tentang survei frekuensi nongkrong mahasiswa Prodi Informatika angkatan 2023 dan pengeluarannya dalam seminggu yang akan dipresentasikan oleh kami berdua selaku kelompok 5. Boleh di next, Mas? Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan hasil proyek kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, saya sendiri Iqbal Umar Kadafi dengan NPM 2310 6311700091 dengan kata-kata yaitu Garut Pride dengan segala bencana alamnya. Mungkin yang di sana, silakan Mas. Oke, izin perkenalkan diri, saya Muhammad Ihsanuddin dengan NPM 23106311 797 dengan kata-kata mutiara, Dakut Pride dengan segala tronton berbagai ukuran. Oke, Boleh lanjut ya? ya di next, Mas. Memang unik sekali ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam data-data dan juga uji dan juga kesimpulan nanti di akhir, sini saya akan menjelaskan dulu kenapa dan apa alasan utama kami dalam memilih judul tersebut. Yaitu survei ini dirancang untuk mengumpulkan data mengenai frekuensi kegiatan nongkrong mahasiswa. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya nongkrong ini adalah sebuah kegiatan yang sangat lumrah gitu di kalangan mahasiswa, khususnya di prodi kita gitu di informatika dan angkatan kita 2023, dan kita juga ingin mengetahui rata-rata pengeluaran finansial mereka dalam kurun waktu 1 minggu untuk aktivitas tersebut ataupun secara keseluruhan. Fokus penelitian ini adalah pada estimasi durasi serta alokasi anggaran yang dihabiskan oleh mahasiswa untuk kegiatan rekreasi dan akses sosial di luar lingkungan akademik formal, termasuk kunjungan ke kafe, restoran, pusat perbelanjaan, atau lokasi nongkrong lainnya. Dimana yang seperti yang kita tahu ya definisi nongkrong itu banyak gitu. Misalkan kita ke warkop, ke warmindo, ataupun kita lebih fancy gitu ya ke mall, terus juga makan atau mungkin pacaran juga itu masuknya kan ke biaya-biaya nongkrong gitu. Jadi memang ini sangat general gitu di kalangan mahasiswa. Jadi kita juga ingin mengetahui nih kira-kira dengan seberapa sering kita nongkrong itu berpengaruh besar nggak sih ke apa pengeluaran kita dalam seminggu gitu. Oke, di next Mas. Oke, kita masuk ke tujuan penelitian kita, yaitu yang pertama untuk menganalisis hubungan frekuensi nongkrong terhadap pengeluaran per minggu mahasiswa Informatika Unsika angkatan 2023. Jelas ya dari tadi dari apa latar belakangnya kenapa kita pilih judul tersebut juga kita jadi ingin mengetahui lah gitu seberapa besar sih pengaruhnya gitu dalam eh, banyaknya kegiatan nongkrong kita, frekuensi kita dalam nongkrong itu terhadap pengeluaran per minggu kita selaku mahasiswa yang cakupannya adalah mahasiswa Informatika Unsika angkatan 2023. Kemudian untuk melihat perbedaan banyaknya pengeluaran masing-masing orang berdasarkan frekuensi nongkrongnya gitu. Jadi kan kita mengumpulkan responden beberapa orang dan kita melihat itu kira-kira ada perbedaannya nggak sih di antara orang yang sering nongkrong dan juga yang enggak gitu dalam pengeluaran seminggunya. Di next Mas. Nah, kemudian kita masuk ke identifikasi masalah ya, yaitu pengaruh frekuensi banyaknya kegiatan nongkrong terhadap pengeluaran per minggu bagi mahasiswa Informatika Unsika 2023. Jelas ya gitu kayak seberapa berpengaruh sih frekuensi banyaknya kegiatan nongkrong kita itu terhadap pengeluaran per minggunya setiap mahasiswa Informatika angkatan 2023. Kemudian perbedaan banyaknya pengeluaran uang per minggu setiap orang berdasarkan frekuensi nongkrongnya. Nah ini juga kita jadi ingin mengetahui lah gitu perbedaannya seberapa besar sih gitu. Kalau misalkan orang yang sering nongkrong dan juga orang yang jarang ataupun bahkan tidak sama sekali itu eh, perbedaannya berapa banyak gitu. Dan sih juga frekuensi kebiasaan nongkrong ini sangat berpotensi untuk meningkatkan pengeluaran rutin mahasiswa sehingga menimbulkan kemungkinan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengeluaran orang
yang sering nongkrong dan tidak. Seperti yang kita ketahui lah gitu, bahwasanya ya nongkrong ini sedikit-sedikitnya pasti mengeluarkan uang ya gitu ya. Apalagi kalau misalkan di tempat yang lebih fancy, kemudian dengan lebih seringnya kita nongkrong, pasti itu berpengaruh besar banget gitu. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi kami, semakin banyak kita nongkrong ya semakin sering gitu kita mengeluarkan uang, dan juga pengeluaran kita per minggu juga semakin besar gitu. Makanya ini kita ingin membuktikan di sini dalam mini project ini. Dilanjut Mas. Nah, untuk metode penelitian yang kami gunakan, yaitu yang pertama kita melakukan sampling dengan teknik yang digunakan yaitu non-probabilitas sampling dengan metode purposive sampling. Nah, kemudian jumlah sampel yang diambil itu berdasarkan rumus Lovin, karena di sini jumlah sampel minimal itu sudah ditentukan gitu ya dengan rumus Lovin, di mana untuk mahasiswa angkatan kita itu berapa sih minimalnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kriterianya. Nanti ada di nextnya ya. Kemudian di sini ada pengumpulan data. Nah, menggunakan kuesioner online yang disebarkan dan diisi oleh mahasiswa Informatika Unsika 2023 dan menghitung frekuensi nongkrong per minggu serta pengeluarannya. Nanti jadi kita menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner gitu ya. Jadi di dalam kuesioner tersebut, di dalam form tersebut itu ada beberapa pertanyaan yang intinya itu untuk mengetahui berapa banyak nongkrong dan juga pengeluarannya. Kemudian untuk analisis datanya, yang pertama kita menentukan variabel uji korelasinya terlebih dahulu, kemudian menentukan statistika deskriptif, lalu melakukan uji normalitas, dan yang terakhir melakukan uji Spearman. Nanti ada lagi lah di selanjutnya. Next, Mas. Nah, ini ya yang tadi sudah dibahas gitu ya, rumus Lovin. Jadi di sini tuh kita udah ada rumus untuk menentukan seberapa banyak gitu minimal data yang kita butuhkan jika ingin mengambil satu sampel populasi. Nah, di sini seperti data yang sudah saya kumpulkan juga sebelumnya, untuk mahasiswa informatika Universitas Singapura Masa Karawang pada angkatan 2023 tersendiri, saat ini mahasiswa aktif yang tercatat itu ada sekitar 147 orang. Dan di sini kita menggunakan margin of error-nya sebanyak 5%. Dan di sini rumusnya yaitu N sama dengan N per 1 plus N kali E kuadrat. Nah, untuk perhitungan sampelnya, dilihat ya di sini, yaitu kita masukkan angkanya. Yang pertama N-nya itu 147, kemudian kita masukkan 1 plus 147 dikali 0,05 kuadrat, dilakukan perhitungan kembali, yaitu dia dapat 147 per 1 ditambah 147 dikali 0,0025. Kemudian didapat 147 per 1 plus 0,3675 sama dengan 147 dibagi 1,3675, dan didapat hasil akhir N-nya yaitu 107,49542961600878. Dan kalau kita bulatkan yaitu masuknya ke 107 orang ya berarti. Nah, berdasarkan perhitungan di samping dapat kita tarik kesimpulan untuk dapat mengambil sampel untuk populasi mahasiswa Informatika Unsika angkatan 2023, kita membutuhkan minimal 107 orang gitu. Jadi ini minimal-minimal yang kita dapat gitu untuk mendapat merepresentasikan populasi yang ingin kita apa kita ambil datanya gitu. Di next Mas. Nah, ini ini yang penting juga ya. Kita menentukan objek dan respondennya yang jelas ya gitu. Objek penelitian yang kita ambil yaitu untuk mahasiswa informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang angkatan 2023. Eh, Kemudian untuk total respondennya itu 107 responden seperti yang tadi sudah dihitung di rumus Lovinnya. Silakan next Mas. Nah, ini untuk link kuesioner yang sudah kami sebar dalam jangka waktu sekitar 2 minggu untuk diisi oleh seluruh mahasiswa informatika dengan minimal-minimalnya terisi 107 orang responden gitu. Nanti mungkin bisa dicek nextnya. Next Mas, silakan di next. Nah, untuk variabel uji korelasinya yang X-nya yaitu frekuensi nongkrong dalam satu minggu mahasiswa informatika angkatan 23 Universitas Singapura Masa Karawang, dan Y-nya ini adalah total pengeluaran satu minggu mahasiswa informatika angkatan 2023 Universitas Singapura Masa Karawang. Jadi untuk membandingkannya kita menggunakan variabel X dan Y, di mana X ini adalah frekuensi nongkrongnya dalam satu minggu
dan Y-nya ini adalah total pengeluarannya dalam 1 minggu gitu. Oke, di next Mas. Nah, ini mungkin silakan dilanjut oleh Mas Iksan ya. Oke, mungkin kita langsung ke hipotesis uji korelasi. Nah, di sini kita membuat nolnya itu adalah tidak ada hubungan antara si frekuensi nongkrong dalam seminggu dengan pengeluaran uang per minggu bagi mahasiswa informatika Unsika Angkatan 2023. Nah, salah satunya itu ada hubungan antara frekuensi nongkrong dalam seminggu dengan pengeluaran uang per minggu mahasiswa informatika Angkatan 2023 Unsika. Oke, di sini kita langsung lanjut ke statistika deskriptif. Nah, yang pertama ini di frekuensi di variabel X atau si frekuensi nongkrongnya, kita dapat total datanya itu ada 107 dengan meannya itu atau rata-ratanya itu ada di 2,5 dengan median atau nilai tengahnya itu ada di 2, modus atau nilai terbanyak itu ada di 2 dengan minimal atau nilai terkecilnya itu adalah 0 atau tidak nongkrong sama sekali dan nilai terbesarnya itu adalah 7 yang perkiraan itu tiap hari nongkrong. Nah, ketika kita hitung standar deviasinya dengan menggunakan mean terus tukar kuadrat ya, mean segala macam gitu kan. Nah, itu didapat 1,6. Begitu pula dengan variabel Y atau dari total pengeluaran. Di total pengeluaran ini sama juga datanya ada 107 dengan mean itu ada di 252.719. Median atau nilai tengahnya itu ada di 230.000. Nilai kecilnya itu pengeluarannya ada di 120.000 dengan pengeluaran terbesar ada di 630.000 dan ketika kita hitung standar deviasinya itu ada di 89.490. Selanjutnya kita bakal masuk ke uji selanjutnya. Nah, di uji selanjutnya ini ada uji normalitas ya. Di uji normalitas ini kita bisa lihat di gambar itu udah ada kita menggunakan SPSS kan. Nah, setelah kita lakukan uji normalitas dengan taraf signifikan itu ada limit error 5%. Nah, karena populasinya itu lebih dari 50, kita bakal menguji normalitas dari data kita itu dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Dan ketika kita uji hasilnya itu 0,001. Nah, karena berdasarkan eh, aturan ya kan, p-value kurang dari sama dengan 0,05 atau dari taraf signifikan kita. Jadi si apa namanya di dua variabel yang kita uji ini dua-duanya tidak terdistribusi normal. Karena tidak terdistribusi normal, kita bakal melakukan uji hipotesisnya menggunakan pengujian non parametrik yaitu menggunakan metode uji korelasi Spearman-Rank correlation. Kita bakal masuk ke uji selanjutnya. Nah, di uji selanjutnya ini kita bisa lihat di gambar pada tabel di atas, di kiri atas ini, karena nilai signifikannya itu, atau si p-value-nya itu kurang dari 0,01 atau lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara frekuensi nongkrong dan total pengeluaran seminggu adalah signifikan. Dengan kata lain, ada bukti statistik yang cukup kuat nih untuk menyatakan bahwa kedua variabel tersebut saling berhubungan. Nah, lalu kita lanjut ke ini. Berdasarkan gambar hasil di atas, ketika kita menguji korelasi antara variabel X dan Y, terdapat beberapa hasil ya kan. Yang pertama itu yang tadi karena nilai signifikannya itu kurang dari 0,01. Selanjutnya ada nilai korelasinya
itu di 0,369. Nah, nilai ini menunjukkan adanya korelasi positif antara frekuensi nongkrong dan total pengeluaran seminggu. Nah, artinya semakin sering seseorang nongkrong, semakin besar pula pengeluarannya dalam seminggu. Nah, besar korelasinya ini termasuk dalam kategori korelasi rendah sampai sedang karena berada di rentang 0,3 sampai 0,49 karena kan hasilnya 0,369 seperti itu. Oke, di sini kita langsung masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita dapat ketika kita sudah menguji hipotesisnya, yang pertama ini kita menolak H0 ya. Jadi yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara frekuensi nongkrong dengan pengeluaran per minggunya. Terus yang kedua ini nilai koefisien korelasi Spearman-nya atau si Rho Spearman-nya, nilai Rho Spearman-nya ini sama dengan 0,369. Jadi di sini tuh nunjukin hubungan yang positif dan berkekuatan sedang. Yang berarti semakin seseorang nongkrong, maka pengeluarannya cenderung lebih besar. Nah, yang ketiga, nilai signifikansi hasil ujinya itu 0,001 yang memberikan arti bahwa variabel X ini atau si frekuensi nongkrong ini cukup kuat untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap pengeluaran per minggu. Nah, tapi kita juga apa namanya sebelum kita masuk kesimpulan terakhir, mungkin saya bakal liatin dulu ketika penghitungan manual menggunakan Excel. Oke, di sini kita menghitung manual menggunakan Excel. Kita input datanya satu-satu sampai bawah. Terus pertama kita apa namanya? Kita urutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu berlaku kedua variabel antara variabel X si frekuensi nongkrong sama si variabel Y-nya. Nah, di sini kita langsung hitung aja total datanya. Terus mediannya, modus, terus nilai terkecil, nilai terbesar, sama standar deviasinya. Nah, ketika udah statistik deskripsi udah selesai, kita langsung masuk ke uji normalitas variabel X atau frekuensi nongkrongnya. Di sini kita mencari nilai SN-nya ya, standar deviasinya di tiap di tiap variabel datanya. Itu kita uji semuanya menggunakan rumus dari kumulatifnya dibagi total jumlah datanya. Jadi kumulatifnya di sini satu, nah jumlah datanya itu dibagi 107 seperti itu. Nah itu selanjutnya itu sampai seterusnya sampai data terakhir. Selanjutnya kita menghitung Z-skornya atau nilai Z-nya ya. Nilai Z ini bisa dilihat sendiri rumusnya, terus habis itu nilai fx, terus selisih dari Z-score sama fx-nya. Nah kita langsung bisa lihat di sini nilainya seperti ini. Nah, karena si nilai nilai uji normalitas yang kita hitung sendiri sama uji normalitas yang ada di tabel, ketika kita pakai data yang 107 ini, ternyata si uji normalitas yang kita hitung sendiri itu lebih kecil daripada yang uji normalitas yang ada di tabel. Oh enggak, ternyata lebih besar daripada uji normalitas yang ada di tabel. Makanya dari itu datanya itu sudah terdistribusi normal. Begitu pula dengan variabel Y, itu juga sama cara-caranya. Nah, karena bisa dilihat di sini hasilnya, uji yang kita apa namanya uji normalitas yang kita lakukan pada variabel Y ini hasilnya 3,2, sedangkan di tabelnya itu hanya 0,13. Jadi dari variabel Y ini juga tidak terdistribusi normal. Seperti itu. Nah, untuk uji eksperimen sendiri,
kita ngurutin sebenarnya nggak diurutin sih sebenarnya. Kita ngurutin ranknya. Jadi rank dari variabel X yang nilainya satu ini berapa, kita urutin sampai seterusnya. Begitu pula dengan variabel Y-nya, kita urutin ranknya sampai seterusnya. Terus di sini ini harusnya DI ya. Jadi DI ini selisih antara si rank si variabel Y sama si rank variabel X-nya, selisihnya gitu, seperti itu. Nah, terus yang ini adalah kuadrat dari selisihnya, gitu. Nah, ini sampelnya, jadi jumlah datanya itu ada 107 di tiap variabel. Terus row-nya itu yang kita hitung tadi dengan hasil 0,3689. Terus Z hitungnya ini kita ngambil dari eh, apa ya bilangnya? Si L8 ini, si row ini, terus enggak dikurang, dikali sama akar kuadrat dari total jumlah data yang kita punya dikurang satu seperti itu. Jadi hasilnya segini. Terus alfa ini kita pakai arah signifikan yang 0,05. Terus kita ini ke bawahnya, batas bawah dan batas atasnya. Batas bawah dan batas atasnya karena kita pakai arah signifikan 0,05, kita batas bawahnya itu ada di minus 1,96 kalau kita buletin, dan batas atasnya ada di positif 1,96 gitu. Nah, karena di Z hitung ini itu lebih dari batas atasnya, ya kan? Jadi dia nggak ada di tengah-tengah antara batas bawah atau batas atas, dan dia juga nggak kurang dari batas bawahnya. Jadi dia ada hubungan yang kuat antara si variabel X dan variabel Y. Makanya disimpulkan bahwa variabel X ini mempengaruhi variabel Y, besarnya variabel Y. Seperti itu. Mungkin lanjut aja di kesimpulan yang terakhir. Boleh sama Mas Iqbal, sekalian kita tutup. Oke, jadi untuk kesimpulan umum dari hasil penelitian dan juga mini project kita kali ini, itu sebenarnya banyak kayak gitu. Ini yang ditaruh di sini adalah sebuah ringkasannya. Jadi emang pada awalnya kami melakukan penelitian ini ya ingin mengetahui gitu dan menganalisa gitu hubungan antara banyaknya kegiatan nongkrong mahasiswa gitu di zaman sekarang dengan pengeluarannya tuh ada seberapa besar gitu ya. Dan tadi juga ditunjukkan hasilnya bahwasanya memang hubungannya itu sangat kuat gitu. Berarti kan kesimpulan yang didapat adalah memang ternyata banyaknya kegiatan nongkrong kita itu sangat berpengaruh besar ke dalam hasil atau pengeluaran kita dalam seminggu gitu. Karena kita melakukan analisis ini dalam jangka waktu seminggu. Kemudian mungkin kalau misalkan dalam jangka waktu per bulan itu akan melakukan hasil yang beda ya. Cuman kami melakukan survei ini itu dalam jangka waktu seminggu. Nah, kemudian data-data yang kami himpun, data-data yang kami kumpulkan selama 2 minggu ini menunjukkan bahwasannya eh, banyak gitu ya kegiatan-kegiatan nongkrongnya gitu dan bahkan rata-ratanya itu tadi kan didapat tuh sekitar dua dua setengah atau mungkin ya bisa dikatakan ya sekitar 2 sampai 3 kali lah rata-rata mahasiswa nongkrong dalam seminggu gitu. Dan juga tadi di hasil survei itu yang mungkin tidak ditampilkan yang mungkin nanti akan diperbarui dalam slide-nya itu eh, ada ada yang paling kecil itu di angka 120.000 per minggu dan juga yang paling besar itu ada yang mencapai 630.000 per minggu mungkin ya dengan hampir mungkin dari hasil yang 630.000 ini ya dia nongkrong hampir tiap hari dan juga mungkin di luar kegiatan itu dia mau apa memang banyak kegiatan impulsifnya. Kemudian untuk di sini dari hasil semua pengujian dan juga apa
kegiatan perhitungan yang sudah kami lakukan didapat pada akhirnya yang pertama di sini ya jelas ya H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara frekuensi nongkrong dengan pengeluaran per minggunya. Jelas gitu ya, tadi juga terlihat itu bahwasanya angkanya sangat jauh gitu. Jadi H0 ditolak, jadi diperolehlah kesimpulannya bahwa memang terdapat pengaruh signifikan antara frekuensi nongkrong dengan pengeluaran per minggu setiap mahasiswa informatika Unsika di angkatan 2023. Kemudian nilai koefisien korelasi Spearman atau PE sama dengan 0,369 ini menunjukkan hubungan yang positif dan berkekuatan sedang, yang berarti semakin sering seseorang nongkrong, maka pengeluarannya jelas cenderung lebih besar itu. Dan nilai signifikansi hasil uji signal 2 min Taylor ini kurang dari 0,001 memberikan arti bahwa variabel X atau frekuensi nongkrong cukup kuat untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap pengeluaran per minggu atau variabel Y-nya. Kemudian terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi pengeluaran per minggu seperti lamanya durasi nongkrong. Ya mungkin eh, kalau kita nongkrong setiap hari tapi mungkin kita cuma nongkrong sejam atau sekali mesen, ya memang ya tidak terlalu berpengaruh besar gitu mungkin ya ke dalam akhir dari hasil pengeluaran per minggu. Tapi kalau misalkan dalam sekali kita nongkrong misalkan berjam-jam dengan kita pesan minuman berkali-kali, makanan berkali-kali, ya itu sudah lebih apa ya, lebih banyak gitu pengeluarannya daripada yang tiap hari nongkrong mungkin ya. Mungkin inilah hal-hal lain yang dapat di apa ya menjadi faktor-faktor lain gitu dalam hasil apa dan juga mini project kita. Oke, mungkin eh, untuk selanjutnya di karena kesimpulannya sudah semua disampaikan, di next lagi Mas, slide terakhir. Nah, mungkin sebelumnya eh, saya ucapkan terima kasih banyak terhadap perhatian teman-teman dan juga dosen pengampu yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami di sini semua, khususnya saya dan Muhammad Ihsan ini sedang dalam tahap belajar. Sekiranya memang ada kekurangan dan juga kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.